Erlisa FM. Sesaat lagi Anda akan menyimak Obsesi, obrolan seputar situasi Jepara yang dipersembahkan oleh YP3 Al-Husna, Mayong Jepara, Jawa Tengah, pesantren tahfidz Al-Quran, tingkat SD, SMP, SMA, dan umum. Juga mengelola KB, TK, SD reguler, non-boarding. Al-Husna Marts, belanja sambil berwakaf. Al-Husna Mabrur, Biro Umroh dan Haji khusus. Lazisna, penyalur zakat, infak, sedekah, kurban, akikah, dan lain-lain. Al-Husna 1, Pelem Kerap Mayong Jepara. Al-Husna 2, Singorojo Mayong Jepara. Al-Husna 3, Mayong Lor Mayong Jepara. Al-Husna 4, Sidorekso Kaliwungu Kudus. Al-Husna 5, Pancur Mayong Jepara. Al-Husna 6, Jalan Lingkar Barat Kudus. Obsesi, obrolan seputar situasi Jepara. YP3 Al-Husna, Mayong Jepara, Jawa Tengah, pesantren tahfidz Al-Quran, tingkat SD, SMP, SMA, dan umum. Juga mengelola KB, TK, SD reguler, non-boarding. Al-Husna Marts, belanja sambil berwakaf. Al-Husna Mabrur, Biro Umroh dan Haji khusus. Lazisna, penyalur zakat, infak, sedekah, kurban, akikah, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Erlisa menuju globalisasi dan tetap religius. Apa kabar Anda sahabat Erlisa di sore hari ini? Semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, bersama keluarga menikmati liburannya dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya semoga sahabat Erlisa selalu diberikan rezeki yang berkah. Amin. Amin. Baik, untuk sahabat Erlisa, kembali hadir obsesi obrolan seputar situasi Jepara. Hari ini adalah edisi hari Jumat 30 Oktober 2020. Dan tentunya untuk sahabat Erlisa yang sudah kami infokan di medsos juga di WhatsApp grup ya. Kali ini kami Radio Erlisa kedatangan seorang pengasuh pondok pesantren dari Al-Husna. Sahabat Erlisa, ini luar biasa, sebuah kehormatan bagi Radio Erlisa FM Jepara, dan beliau ini juga salah satu sponsor juga donatur di Radio Erlisa. Tentunya kami sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pondok Pesantren Al-Husna, juga pengasuhnya beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Mudofar Al-Hafidh MPD yang saat ini hadir di Radio Erlisa FM Jepara. Baik, Kiai Haji Ahmad Mudofar Al-Hafidh MPD, kita sapa beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kiai? Alhamdulillah. Lama sekali tidak ke Erlisa. Insya Allah Iya, akan sering berkunjung ke Erlisa, insya Allah. Alhamdulillah. Dengan suasana yang baru, background yang baru. Insya Allah. Iya, ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Iya. untuk supportnya dari Kiai ya. Ya, karena Islam itu indah. Islam itu indah. Jadi Iya. semua yang berhubungan dengan Islam harus indah. Iya. Erlisa ini juga untuk dakwah Islam harus indah juga. Harus indah. Bersih, Iya. indah. Udah pantas insya Allah. Betul, sudah cukup ya. Baik, terima kasih tentunya untuk Kiai. Dan yang kami angkat temanya kali ini sahabat Erlisa, yaitu pendidikan yang ideal di era milenial. Nah, itulah pendidikan yang ideal di era milenial nanti akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Mudofar Al-Hafidh MPD kali ini. Dan tentunya untuk sahabat Erlisa yang sudah stay di gelombangnya 94,7 FM atau lewat streamingnya di www.erlisafmjepara.com, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Anda. Dan bisa bergabung, silahkan kami sediakan telepon dialog interaktifnya di 0291 4299800 atau bisa chat WA-nya di 081805805804. Dan so pasti yang sudah menyaksikan langsung live langsung di Facebooknya Erlisa FM Jepara, kami juga mengucapkan terima kasih untuk love dan juga jempolnya. Terima kasih di YouTube-nya Erlisa FM Jepara juga terima kasih untuk sahabat Erlisa. Silahkan bisa nonton bareng. Untuk para santrinya boleh ya untuk channelnya di Erlisa FM Jepara. Selamat datang juga untuk Ustadz, siapa ini Ustadz Agus. Ustadz Agus, semoga selalu sehat ya. Amin. Baik Kiai, tadi ya Kiai kita sudah sampaikan tentang tema pendidikan yang ideal di era milenial. Silahkan Kiai untuk memberikan opening statement untuk tema tersebut. Monggo. Terima kasih.
memang pendidikan itu mulai masa Nabi Adam sampai hari kiamat itu adalah untuk bagaimana merawat fitrah manusia. Jadi ini konsep pendidikan menurut saya adalah pendidikan adalah proses untuk tumbuh kembangkan fitrah manusia. Jadi fitrah manusia ini sudah baik. Fitrah manusia adalah kebaikan dan pendidikan adalah tumbuh kembangkan fitrah manusia itu. Jadi makanya selama dunia ini masih ada manusia dan manusia ini adalah fitrahnya adalah kebaikan. Selama itu juga pendidikan sangat-sangat dan pasti dibutuhkan. Nah, kenapa kita ambil tema pendidikan yang ideal di era milenial? Karena ini memang kita ambil cover, ambil brand yang seperti itu. Padahal memang pendidikan yang ideal itu sampai hari kiamat itu satu. Walaupun nanti eranya kemarin milenium, sekarang milenial, entah nanti 10 atau 50 tahun nanti bahasanya apalagi, tapi pendidikan yang ideal satu tak akan berubah selamanya, yaitu pendidikan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan ala Rasulullah. Iya, itu paling ideal sampai kapanpun tidak akan termakan zaman. Walaupun nanti bahasanya berubah-berubah lagi, tapi itu pendidikan yang ideal adalah pendidikan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu hadis saja tentang pendidikan yang sudah masyhur itu, atibu auladakum ala salatihi sholin, hubbi nabikum, hubbi ahli baitihi, wa tilawatil Quran. Ini bahasa Rasulullah yang dipakai itu atibu. Jadi bahasa pendidikan ada yang pakai taklim, ada yang pakai tadris, ini taktib, ini pakainya atibu. Jadi ajarilah anakmu 3 perkara, tapi pakai atibu, adab. Jadi walaupun artinya langsung pakai ajarilah, didiklah, tapi bahasanya pakai bukan yang tarbiyah, bukan yang taklim, tapi pakai taktib. Ajarilah anakmu 3 perkara. Hubbi nabiikum, yang pertama adalah untuk mencintai nabi kita, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Iki kudune mahalul qiyam terus. Nang maulidan iki. Betul, pas momennya. Mahalul qiyam. Iya. Hubbi nabiikum, pertama adalah mencintai Rasulullah. Karena cinta kepada Rasulullah ini adalah sumber dari segala kebaikan. Jadi cinta Nabi, cinta Rasulullah sumber dari segala kebaikan. Ini harus anak-anak kita, anak-anak didik, apalagi anak kita sendiri. Ini harus bagaimana kita arahkan ke sana untuk mengidolakan, mencintai, selalu hari-hari ini terdengar tentang Rasulullah. Sampai suatu saat nanti anak ini Rasulullah terus, siapa topah? Kok papa kok bilang Rasulullah terus? Nanti anak akan mengidolakan Rasulullah. Nanti akan mencari siapa Rasulullah. Nanti kalau orang itu sudah dicintai, maka dia akan mencari informasi tentang yang dicintai. Ya, karena saya sering jatuh cinta, jadi ya paham tentang cinta ya. Udah, dihentikan ya. Jangan sering lagi. Iya, terus boleh kok, Mbak. Jatuh cinta itu boleh. Masih boleh satu Pokoknya kali. boleh. Alhamdulillah. Jadi cinta itu adalah energi yang maha dahsyat. Nah, ketika kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka energi menuju ke sana ini menjadikan manusia ini akan terbentuk. Cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah. Nah, ini cinta kepada Rasulullah ini adalah pintu dari segala kebaikan. Nanti kita akan selalu meniru Rasulullah. Bagaimana cara makan minum Rasulullah, bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah mendidik keluarga maupun umatnya. Nah, inilah pendidikan yang ideal. Di era kapan saja, tidak hanya milenial ya. Di era kapan sekarang dan yang akan datang. Yang akan datang tak pernah pudar. Jadi hubbi nabikum, cintai, untuk mencintai, mengidolakan, yang merindukan kepada Nabi. Jadi ini anak kita hari ini itu mengidolakannya ini aneh-aneh. Iya, betul. Karena sering nonton bola, idolanya kepada siapa, Mbak? Yang pemain bola yang siapa? Siapa, Mas? Pemain bola siapa? Sing didelok anak-anak niku. Zaman kula cilik kayak Maradona. Saiki sinten, Mas?
David Beckham. Ronaldo, itu sudah lewat juga itu. Atau sekarang masih itu? Masih, Pak. Masih? Messi. Messi, ya. Karena apa? Hari-hari mereka bicarakan seperti itu. Dalam keluarga yang ditonton bola lagi. Jadi mereka mengidolakan seperti itu. Akhirnya apa? Ditiru. Cara potong rambutnya. Ditiru. Iya. Cara apanya. Sampai dicari. Bagaimana kehidupannya idolanya itu. Dicari. Di Google di mana saja. Oh gini. Akhirnya dia menirukan siapa yang dicintai itu. Ini sebenarnya bahaya, Pak. Dalam juz 19 ayat pertama itu, wa yauma ya'antu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Juz 19 ayat pertama. Bukan ayat, halaman pertama. Halaman pertama. Ayatnya saya tidak begitu hafal. Disemak. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da id ja'ani wa kana syaitanun insani khudula. Besok orang-orang yang tidak mengikuti cara Rasulullah, termasuk sekarang itu ketika resepsi, ini kan mulai dari pendidikan kan, termasuk cara menikahnya, cara menggaulinya, besok ketika hamil, sampai melahirkan, kecil, sampai makanan dan lain sebagainya, termasuk lagi menikah sendiri ini, acaranya, resepsinya dan lain sebagainya, ini termasuk akan membawa corak pendidikan yang akan datang dalam keluarga itu. Tidak peduli itu muslim atau non muslim, bahkan orang-orang terhormat dalam Islam, bagaimana cara resepsi mereka? Makan jalan. Mulane dalan-dalan doamon itu makan jalan. Makan jalan, disediakan makanan segitu banyaknya, tidak ada tempat duduknya. Akhirnya pada berdiri. Kalau bahasa kerennya standing party. Padahal itu nggak pas ya, Kiai. Itu lawanan dengan sunnah. Sampai kita sendiri, dosen-dosen kita, ini selalu konsep pendidikan kenapa kepada barat, non muslim, terus sering tak protes kayak gitu. Itu budaya barat yang sudah masuk ke Indonesia. Sampai akhirnya masuk ini standing party tadi, makan jalan tadi. Padahal itu bukan hanya melawan dengan sunnah, tapi dilarang Rasulullah. Jangan sampai makan minum dengan berdiri dengan tangan kiri. Padahal ini sampai model kayak gitu malah justru menjadi sebuah resepsi yang luar biasa ya. Jadi semuanya berdiri. Pernah ini, mohon maaf ya, kami ini diundang salah satu tokoh di Jepara, pernah jadi kepala di Kemenat, mantan, pokoknya pernah. Terus resepsinya di gedung haji sini. Waktu itu akad nikah sudah selesai, di situ hanya resepsi doang, acaranya satu tok deal, doa. Dan tidak tahu kok yang dicari saya, padahal sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Mestinya saya masih sangat muda sekali kan, sekarang saja masih muda kan. Kok acaranya tutok til, Ustadz yang berdoa begitu. Lu kan ada yang sepuh-sepuh, dah pokoknya ini tinggal Pak Ustadz yang berdoa. Acaranya doa tok til satu, nggak ada sambutan, nggak ada apa, karena sudah resepsinya sudah lewat. Setelah itu semuanya makan dengan berdiri di gedung haji. 6 tahun atau berapa tahun yang lalu pokoknya. Terus tak foto-foto. Yang ini tokoh-tokoh Ustadz kiai-kiai ini pada makan berdiri, ini tak foto-foto. Lah kok malah seneng. Lah Pak Ustadz saya belum difoto. Loh ini gimana ini? Loh kok malah seneng gitu loh. Baru situ saja sudah berlawanan dengan sunnah. Lah ini besok itu orang-orang yang hidupnya berlawanan dengan sunnah. Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Besok itu gigit jari. Yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa dulu saya tidak mengikuti Rasul? Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa saya tidak mengikuti cara, metode, konsep Rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Kenapa aku ngambil idola, niru dia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam pendidikan. Menyesal. Wa kana syaitanun insani khadula, laki-laki yang disalahkan setan. Jadi ini semuanya anak-anak kita makan tangan kiri, ketika kecil diingatkan, ketika TK, adik makannya tangan kanan, ayo berdoa adik, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Tangannya yang bagus pakai ini, tapi setelah gede biasa makan tangan kiri, bahkan enggak doa. Akhirnya si kecil belanga, aku suruh doa ketika makan, kok ibu enggak doa. Itu ibu kok enggak doa? Ibu sudah gede, jadi doanya pelan-pelan. Ngelas ya.
Ya Allah Akbar. Oh, Jadi iya, iya. kayaknya doa-doa kayak gitu padahal sebelum tidur sunnah berdoa, bangun tidur sunnah berdoa, keluar masuk kamar mandi dan lain sebagainya. Semuanya ada doa tuntunan Rasulullah, konsepnya kehidupan Rasulullah itu. Ada semuanya, tapi sekarang pada Masya Allah. Jadi pengantar tidur tuh ya apa WhatsAppan, nonton sampai tertidur. Ini bahaya loh Mas. Jenengan nonton Mas. Iki barang siapa Ini kok nyindir kita-kita ya. barang siapa berdoa, beristighfar sampai tertidur, maka malaikat ini pencatat amal baik akan mencatat kita beristighfar sampai bangun lagi semalam suntuk. Jadi ini makanya mangkana akhiru kalam la ilaha illallah. Barang siapa akhir kalamnya la ilallah dakhalal jannah. Ini maksudnya seumpama kok sebelum tidur ini berzikir dan lain sebagainya, terus dalam tidur tadi tidak bangun selamanya, ya ucapan terakhir itu. Gitu. Tapi kalau nonton TV terus tertidur, kan TV kan ada program itu Mas, sleep gitu toh, 30 menit atau berapa. Nah, atau HP atau apa. Barang siapa nonton TV sampai tertidur, dia dicatat malaikat nonton TV sampai bangun lagi. Kira-kira nonton TV dicatat malaikat gimana buat teman Mas? Ya Mas. Ya Kiri. Saya itu tenan niku. Karena yang ditonton yang buruk-buruk ya. Sebenarnya itu kadang di TV pun ada baik ya, kayak Mama Tausiah Dedeh, juga. tausiah atau apa. Saya itu tidak punya TV itu dari Pak. Dari dulu memang komitmen saya tidak punya TV, tapi sekarang ada HP melebihi TV ya. Ini saya pegang HP ya. Dari dulu tuh saya tuh tidak suka sama TV karena jelas merusak anak-anak saya. Saya tidak mau anak saya diajarin TV, tidak mau. Jadi rumah saya itu mulai jadi tahun 2000 tak pernah ada TV-nya. Dan itu sudah komitmen dari awal, saya tidak mau punya TV, titik. Malah sekarang ada HP, Masya Allah, tidak bisa lepas dari HP. Iya. Gitu. Lah ini apa namanya itu pengaruh dan lain sebagainya. Ini kan termasuk di era milenial kan termasuk ini ya, Betul. tantangannya. Tantangan. Ini digital Seperti ini. kebutuhan primer ya. Iya, ini ya memang Masya Allah. Masya Allah. Betul. Saya jadi ikut tersadar kalau sama Kiai. Tapi nanti kalau Kiai sampun kondur, jadi lupa lagi. Waduh sih, pengen nok sandingku terus sih. Maksudnya tausiahnya perlu diperjelas ini. Monggo. Jadi tadi ya, atibu auladakum, satu mencintai apa ya Rasulullah. Jangan sampai anak-anak kita ini mengidolakan pemain sepak bola. Ini kita kan keluarga muslim kan? Kita yang kita sampaikan, kita yang kita bahas ini adalah keluarga muslim, keluarga kita. Jangan sampai ini salah mengidolakan artis-artis Korea. Siapa Mbak? Lagi tren-trennya. Iya siapa sekarang, artis Korea? Tahu enggak namanya? Karena saya nggak mengidolai, saya nggak mengidola. Ustaz Lee Min Ho, wis mbah iku lah. Sembuh itu. Besok kan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Besok di hari kiamat itu akan dikumpulkan bersama siapa yang diidolakan. Nah, kemudian orang yang diidolakan itu akan ditiru. Lah nanti kalau idolanya dikacaukan seperti itu, maka nanti akan meniru mereka. Makanya akan rugi sekali. Di ayat di halaman pertama juz 19 tadi. Jadi bagaimana pendidikan itu adalah harusnya itu lebih pada percontohan. Jadi mencontohi. Jadi guru, makanya di Al-Husna itu, mohon maaf ya, ini guru di Al-Husna itu sudah ada 140 guru. Mengajar sekitar 1000 santri itu 140 guru. Ini selain tukang masak, laundry, apalagi selain tukang batu, kebersihan. Itu baru di Mayang saja ya? Iya enggak, secara global. keseluruhan. Karena Al-Husna 5 dan 6 Iya. baru proses pembangunan. Oh, gitu. Belum ditempati. Jadi ada 140 guru ini adalah alumni dari mana-mana karena Al-Husna termasuk pondok yang baru. Sehingga guru-gurunya dari mana-mana. Ini sehingga bagaimana karena pendidikan itu harus percontohan. Kadang gini, Pak. Kadang ada yang aku ada di mentor-mentor ketika kegiatan dan lain sebagainya bahwa ini anak lebih meniru daripada dari ucapan. Jadi kadang kayak dulu Bu Mimin ketika Steven. Jadi waktu pegang kaki bilang apa?
Waktu pegang kaki apa dagu. Yang dipegang ayo bareng-bareng pegang tangan dengan mengucap apa, pegang ini dengan ketika mengucapkan dagu, itu yang dipegang Kepala. kening, kepala gini. Dagu. Tapi ternyata semuanya pegang kepala. Padahal yang diucapkan apa? Dagu. Jadi lebih anak-anak ini akan lebih melihat apa yang contoh yang dicontohkan oleh gurunya daripada apa yang diucapkan. Kalau yang dicontohkan ini seperti itu, yang diucapkan seperti ini berarti berbeda. Lewang dagu kok yang dipegang kepala. Ternyata semuanya pegang kepala sini. Diulangi lagi, dagu. Tetap saja pegang kepala karena yang dilihat pegangnya kepala. Mungkin nggak paham dagu itu apa ya. Ini waktu itu yang di training guru-gurunya, orang tua-tua semua, bukan anak-anak. Yang di training orang tua. Sudah diulang lagi, dagu, tapi masih pegang sini. Ini menunjukkan bahwa anak dan semua kebanyakan masyarakat ini lebih melihat sebagai figur dan contoh daripada sekedar materi dan penyampaian. Jadi guru-guru ini kita sampai training dalam bacaan-bacaan Al-Qur'annya, kita sampai kita kasih tutorial untuk mengajarnya. Karena dari berbagai pesantren tadi yang latar belakangnya beda-beda. Begitu juga sholatnya. Sholat di Al-Husna harus seperti ini. Ketika berjamaah di Al-Husna itu bagaimana seperti ini. Softnya seperti ini. Sampai gurunya terus. Supaya nanti konsep pendidikan yang ada dalam saya ini. Yang konsep pendidikan Rasulullah. Konsep pendidikan sunnah. Ini dijalankan oleh guru-guru kepada anak-anak. Jadi pendidikan yang hebat, pendidikan tertinggi adalah bagaimana mencetak anak ini menjadi ahli sholat. Udah itu tok. Ini kalau kita dalam koridor agama Islam loh ya. Kita tidak menyinggung kepada konsep pendidikan yang di luar sana, bukan. Karena kita ini dalam pendidikan mencintakan Allah, mencintakan Rasulullah, mencintakan akhirat. Kalau mereka mencintakan dunia, bagaimana dari orang sukses, ini bisnisnya ini beda. Orientasi kita beda gitu. Maka pendidikan ini tadi, pendidikan paling hebat adalah bagaimana mencetak generasi ahli sholat. Pendidikan yang hebat adalah bagaimana mencetak generasi ahli sholat. Ini karena satu, hadisnya Rasulullah. Hadisnya Rasulullah itu awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Jadi besok sampai di hari kiamat ini pertama kali ditanyakan apa, Mbak? Sholat. Sukses tidaknya tergantung pada sholat. Sebenarnya ini ketika di dunia ini, neng dunia cah sekolah kok duk waco sebab kurang dalam menata sholatnya. Sebab inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kenakalan remaja dibahas terus. Tidak akan selesai kalau tidak dijadikan mereka untuk jadi ahli sholat. Untuk menghentikan kenakalan remaja, ya udah, anak sebelum balik harus sudah disiapkan sholat. Kan memang untuk perintah sholat kan mulai umur 7 tahun. Ketika umur 10 tahun tinggalkan sholat, nanti dipukul. Karena kalau diperintah dari umur 7 tahun selama 3 tahun, pasti dia masuk balik sudah menjadi ahli sholat. Lah, usia balik ini adalah lulus SD. Nanti kalau lulus SD, ketika dari 7 tahun ini sudah menjadi ahli sholat sampai umur 10 tahun, masuk SMP, masuk SMA sudah jadi ahli sholat yang betul. Nanti akan terbebas dari kenakalan remaja. Yang membentengi anak-anak kita, membentengi umat Islam untuk keburukan itu satu tok til, sholat. Ini Al-Quran yang mengatakan demikian. Aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. As-sholah ini bahasanya akim. Jadi jalani sungguh-sungguh, tegakkan, dirikan, bukan hanya isna atau if'al, lakukan, bukan, atau kerjakan, bukan, tapi dirikan sholat. Kalau kerjakan, sakudune, saisane, sakarepe, kerjakan. Tapi ini dirikan. Jadi kadang orang tua sendiri tuh yang ngajarinya itu bener tapi salah. Iya. Nang kerja sing temenanan, ojo lali sholat. Bener, Mak? Bener tak dereng niku? Sholat sing bener. Mas, nak, kerja sing temenanan ojo lali sholat. Akhirnya yang sungguh-sungguh apa? Kerjanya. Sholatnya sing penting ojo lali. Berarti kan harusnya dibalik ya. Iya, sholat sing temenanan ojo lali nyambut gawe ya gitu. Betul sekali ya. Jadi sholat sing temenanan jadi tahu ya, disadarkan oleh Kiai. Sholat sing temenanan ojo lali nyambut gawe, ojo lali kerja. Jadi kerja niku kan hanya menjemput rezeki dan rezeki itu sudah dijatah oleh Allah. Gitu. Hari ini saya ada rezeki di sini,
apa ini air putih. Makanya saya sampai di sini. Bismillah. Cobloset dong. Bismillah. Ini sudah tercatat 50.000 tahun sebelum saya lahir. Hari ini, detik ini, saya punya rezeki di sini. Iya. Seumpama tidak ada catatannya, wes sampean jadwal tinggal 1 menit ternyata ada sesuatu sehingga tidak sampai sini. Oh, Karena apa? Ternyata memang tidak ada itu catatannya. bisa saja terjadi. Iya. Tapi Sudah ternyata Allah mentakdirkan. Kadang sudah di depan mata, sudah di depan ini, kesentuh temannya atau apa jatuh. Iya. Bapak orang rezeki, padahal wes dikupas, wes tinggal masuk sudah di depan. Kesentuh jatuh. Jadi ini harus menjadi keyakinan kita keluarga muslim, bagaimana rizki kita sudah dijamin oleh Allah. Kalau rezeki kita habis, umur kita akan habis. Kalau rezeki kita di mana, kita akan diletakkan Allah di suatu tempat. Kalau rezeki kita dilewatkan siapa, maka kita akan bersama mereka. Terus seperti itu. Jadi kita kerja itu hanya menjemput rezeki. Jadi rezekinya sudah ada di sisi Allah, tinggal kita menjemput. Wong jemput kalau nanti dipikir nosir sama kakak tuh, hanya jemput saja gitu loh. Jadi harusnya sholatnya yang sungguh-sungguh, mencari rezekinya, menjemput saja yang sudah ada. Biasanya jemputku sudah ada, dijemput atau belum? Sudah. Sudah ada. Itu. Jadi tinggal jemput. Jadi nak, sholat yang sungguh-sungguh, ojo lali sekolah, ojo lali kerja, ojo lali ini. Begitu juga di sekolahan. Ke sekolahnya orang Islam, madrasah dan lain sebagainya. Niki masya Allah, saya pernah ngajar di salah satu sekolah sanawiyah. Ketika itu tak pikir, anak-anak kok kayak gini ya. Akhirnya ternyata kita buat penelitian. Ternyata anak sanawi itu mungkin 60% atau 70% belum sholat 5 waktu sungguh-sungguh. Kalau pertama kali sholat nak, sudah. Tapi ternyata berapa? Ternyata cuma 3, cuma 4, sering ada yang ditinggal dan lain sebagainya. Pantas ini anak-anak kacau, akhlaknya morat-marit dan lain sebagainya. Akhirnya saya setiap masuk kelas ini bawa rotan. Sudah buat perjanjian, satu sholat kena pukul 1 karena seharusnya yang memukul ini bapakmu. Saya ini mewakili bapakmu untuk memukul kamu karena kamu umurnya sudah 12, 13, 14. Umur sanawi kan umur gitu. Kewajibannya ini ada bapakmu. Ini bapakmu tidak melakukannya. Karena umur 10 tahun kamu harus dipukul bapakmu meninggalkan sholat. Maka sekarang aku mewakili bapakmu. Satu sholat pukulnya 1. Kita keliling ke kelas-kelas itu bawa rutan itu. Ayo siapa yang sholatnya? Akhirnya pada berdiri. Pak. Tapi seperti ini ketika saya bawa rutan genep seminggu atau 10 hari sudah tidak ada yang kena pukul. Sudah bagus semuanya. Sudah rajin semuanya. Ada. Terus kita lama tidak tanya, kadang suatu saat. Ternyata kita masuk kelas bawa rotan lagi. Aku tadi sudah salah. Kalau saya waktu itu, alhamdulillah. Jadi subhanallah, bagaimana pendidikan bisa berhasil? Wong karakter semuanya, kebaikan anak dan sebagainya, dari sumbernya dari sholat itu. Lah kalau sholatnya terabaikan, masya Allah. Ini kemarin saya kan tadi Mbak singgung-singgung dari suluk kan, dari Torekoan. Nah, kesana kan nanti sholat sunnah ini. Tapi ada janji, ada baiat yang lain karena selama kamu masih punya hutang sholat, jangan lakukan sholat sunnah ini semuanya. Semuanya untuk nyaur. Kamu berapa tahun tinggalkan sholat, berapa tahun tinggalkan sholat. Semua buat nyaur. Tidak ada gunanya jalan sholat sunnah, hutangmu banyak. Hutang tentang sholat. Ternyata ada itu. Ketika datang ini, kayaknya ini penampilan dan sebagainya kayak syekh, kayak kiai. Setelah ketika baiat itu, langsung minder. Ternyata dulunya memang punya latar belakang meninggalkan sholat yang lama. Setelah itu tidak berani berpakaian yang kayak kemarin, kayak apa? Kayak si syekh. Kayak syekh dan lain sebagainya gitu. Ketika saya ketemu pertama, ini orang alim ini. Ternyata bisa saya bayangkan ya. Ternyata ketika itu jenengan yakin tidak pernah meninggalkan sholat, diem. Iya pernah dulu. Berapa tahun? Mungkin sekitar 15 tahun. Kan dari balik sampai remaja sampai kapan? Bukan zaman dulu, sekarang lebih banyak lagi. Anak-anak kita ini, anak-anak SMP SMA main ndak sholat, dulan ngalor ngidul motor-motoran ndak sholat, ngokemah ndak sholat. Jadi sholatku ya nek sempat gitu.
Karena kita Sailinge pendidikannya sakudune. sailinge sakudune. Karena memang dalam pendidikannya tidak mengarah ke Tidak sana. mengarah ke sana. Jadi di lembaga semua pendidikan Ya, kita punya harapan ya Jeporo, ya Jawa Tengah, ya Indonesia mana saja. ya. Pokoknya pendidikan yang hebat adalah Sholat. pendidikan yang mencetak generasi ahli sholat. sholat. Karena kalau dia menjadi ahli sholat, dia akan menjadi ahli kebaikan. Amin. Semoga. Ada Nggih. telepon masuk ya. Nggih, Kita monggo. angkat dulu nggih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Ya, dengan siapa di mana? Dari Pak Agus Tegal Sambi. Pak Agus di Tegal Sambi. Nampaknya Pak Agus. Assalamualaikum Iya. Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Gus? Assalamualaikum Mbak Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Haji Mundufar yang Nggih. saya hormati. Ah, Saya tadi pas mendengar ini dialog. Ini Alhamdulillah. kan temanya menarik. Temanya pendidikan di era milenial ya kalau nggak salah. iya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini kebetulan Pak Kiai ini kan pengasuh Pondok Pesantren Al Husna. Nggih, leres. Untuk saat ini kira-kira pendidikan yang dilakukan di Pondok Pesantren itu kan dengan pendidikan di sekolah umum, kira-kira apakah semua yang ada di sekolah umum terakomodir di pesantren atau mungkin hanya sebagian gitu, atau yang pendidikan di sekolah umum ini semuanya masih layak atau memenuhi syarat, atau mungkin ini sebagian yang diadopsi di pondok pesantren, Khususnya Al Husna ya Bapak? khususnya mungkin di Al Husna gitu. Gitu Nggih. Nggih. Pak Kiai, Nggih. Mbak Dinda. Terima kasih Nuwun. Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. sebentar Kiai. Ini kan Pak Agus Tegal Sambi ya. Nggih. Gek ini petingginya. Petingginya kan asmanipun Agus. Menawi loh sih. Mau jawab Kiai. Nggih. Bisa jadi kalau petingginya mungkin itu wali santri juga mungkin. Oh, putranipun ten mriko. Bisa jadi mungkin. Alhamdulillah. Berarti monggo Bisa Kiai. jadi karena entah petinggi yang sekarang atau yang sebelumnya gitu loh. Pokoknya Ini sudah 3 petinggi. periode loh beliau. oh berarti beliau mungkin. Oh, beliau berarti. Mungkin. Pak Nanti Agus siapa ya? lagi ya Pak Agus ya? Masya Allah. Masya Memang Allah. apa ya, pesantren itu kayak warung. Ada yang jual sate sama gulai doang. Sate sendiri banyak corak gitu kan. Kemudian ada yang kayak warung Tegal, ala Tegal seperti ini, sepertinya ada yang ala Lamongan. Lamongan. Ada yang harganya segini. Ada yang oh ini rumah makannya bersih, lezat. Jadi ya kayak itu pesantren. Ada yang memang pesantren itu hanya menghafal Quran. Sampai kadang apa ya, pendidikan yang lain diabaikan. Formalnya ndak ada. Terus fikih nahwu sarafnya ndak ada. Pokoknya di situ Quran 100%. Yang penting intinya Quran. Oke. Banyak seperti ini banyak. Ini kelemahannya adalah padahal keperluan Al-Quran sama keperluan fikih, keperluan membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, ini lebih penting yang mengamalkan Al-Quran. Kalau disuruh pilih hafal Quran tok sama baca kitab tok, penting mana? Penting baca kitab tok. Hebatnya ya bisa baca Quran, apa hafal Quran, bisa baca kitab, nahwu saraf paham, terus sarjana lagi, Sarjana. sampai doktor. Nah, itu lebih mantap Kata itu. sinten ya. Itu lebih mantap. Nah, ada kadang corak yang memang salaf tok til, kitab tok til, sampai kadang pulang-pulang ini suruh imamin baca Qurannya jelek. Oh, Banyak sekali ini. Ada kayak gitu Iya, jadi dia ustadz, dia orang alim, tapi bacanya Quran kacau. Karena dulu dia di pesantren yang hanya kitab, hanya mempelajari nahwu saraf fikih, Qurannya terabaikan, apalagi formalnya. Itu. Ada corak lagi yang modern. Di situ pokoknya modern, sekolahnya, terus penampilannya dan lain sebagainya, namanya saja modern. Tapi dia tidak hafal Quran, dia tidak bisa baca kitab. Nah, dia hanya modern di bahasa, terus pokoknya kan ada banyak toh. Iya. Lah ini ya kayak warung itu tadi. Ya alhamdulillah
Di Al Husna semuanya diakomodir. Oke. Sekolahnya formal, resmi, SD, SMP, SMA, resmi semuanya. Itu diakomodir semuanya. Dan ini bukan paket, bukan apa ya, menginduk atau apa. Resmi kita punya pelajaran formal sesuai yang ditanyakan Pak Agus tadi. Apakah yang pelajaran umum juga terakomodir di pesantren? Yang di sana-sana yang khusus Quran tadi Pak Agus, ya tadi seperti cerita saya. Cari pecel lele ndak ada di Lamongan. Aman, Lamongan ya. Cari pecel lele ndak ada di warung sate. Cari sate kambing ndak ada di warung Lamongan. Tapi insya Allah Al Husna formalnya oke. Qurannya harus indah. Lah ustaznya saja Qurannya mendayu-dayu kok. Itu. Kemudian nahwu saraf fikihnya. Dulu saya hafal alfiah itu masih sangat belia sekali Pak. Mungkin usia berapa ya, 13 atau berapa. Waktu itu saya masih mondok di Kalipujang, belum di Sarang. Saya ke Sarang sudah bisa baca kitab, sudah hafal alfiah, makanya di sana enggak sekolah di MGS-nya karena sudah punya modal kan gitu. Jadi alhamdulillah saya mondok di kitabnya 10 tahun, menghafal Quran 1 tahun di Kudus, baru kuliah itu akhir-akhir ini. S1-nya di Wahid Hasyim, S2-nya di sini di Unisnu, S3-nya di Wahid Hasyim lagi. Lah ini sing tahakkuk kudune seperti ini. Lah corak pesantren itu akan bagaimana corak kiainya, kan gitu toh. Kalau kiainya ini baca Qur'annya merdu mendayu-dayu, ini pasti punya cita-cita anak-anak saya harus lebih dari itu. Itu. Kalau kiainya ini juga bisa nahwu sharaf, fikih dan lain sebagainya, punya cita-cita anak saya, anak santri harus. Nah, sehingga di Al Husna itu ketika umur SMP, ini anak-anak sudah pada hafal alfiah, baca kitab dan lain sebagainya. Padahal mereka penghafal Quran. Kalau memang dari SD-nya, maka di SMP itu dia sudah hafal Al-Quran. Sudah sekolahnya formal, murni formal, terus hafal Al-Quran, alfiah dan lain sebagainya. Belum lagi ini tadi, penerapan sholat yang istimewa. Insya Allah untuk sholatnya, budaya tertib sholat di Al Husna, insya Allah nih lebih dari yang lain. Insya Allah. Kita kalau ada anak-anak sholat ini kurang tertib, gurunya yang salah, kurang mencontohi. Kalau ada anak-anak telat dalam datangnya sholat jamaah, ini gurunya yang salah, kurang obrak-obrak. Gitu. Jadi kita terus 24 jam ini membuat budaya. Waktunya duha, bagaimana anak ini duha. Waktunya tahajud, bagaimana anak tahajud. Dia terus. Sehingga anak ini nanti menjadi kebiasaan. Rajin obrak-obrak gitu. Awalnya. Anak hanya seperti itu terus. Seharusnya orang tua di rumah ini sudah tahu anaknya sholat, tetap bilang, udah sholat belum? Tetap gitu. Nah, ini juga ucapan dakwah, ini juga bagaimana kita ini ngajari anak-anak untuk terus yang namanya sholat itu begitu pentingnya, sehingga bapaknya, ibunya selalu mengingatkan terus. Meskipun sudah, lo sudah sholat belum? Sudah, tadi ayah lihat itu. Oh iya ya, gitu. Tetap tanyakan terus gitu. Jadi tidak ada gunanya seandainya saja jadi orang besar dan lain sebagainya, tapi ternyata mengabaikan sholatnya, tidak ada gunanya. Yaumala yang fa'umalu wala banun. Besok suatu saat harta semuanya itu tidak ada gunanya sama sekali. Kalau sudah ditenggorokan, nyawa ditenggorokan, udah semuanya udah sia-sia. Hari ini orang tua itu kayak obsesinya. Kayaknya tuh gini, saya ini berhasil, saya ini sukses, saya ini ayem. Nek anakku wis tak ngengi tanah, wis tak kek nomah, kan gitu Pak. Kaya-kaya keberhasilannya orang tua seperti itu. Enggak kemudian pendidikannya hafal Quran Taurat, sholatnya bagaimana? Enggak. Dan itu saya sendiri ada namanya? Ya bukan saudara, pokoknya ya saudara lah, pokoknya tetangga atau apa. Ada yang anak ini 6 laki semua. Ya itu tadi obsesinya orang tua. Wis dikek nomah kabeh sebelum nikah, wis dikek nomah kabeh. Padahal sholat saja tidak bisa. Kayak itu suksesnya orang tua tuh seperti itu. Sehingga di mobil Al Husna itu ada tulisannya gini. Meninggalkan, iya Mas Agus, meninggalkan putra putri yang soleh-soleha, meninggalkan rumah bagus dan indah lebih mudah daripada meninggalkan anak yang soleh-solihah. Meninggalkan rumah bagus dan indah itu lebih mudah daripada anak yang soleh solihah.
Gitu. Harusnya ini orang tua ini bangga. Iya. Anakku sholatnya bagus. Kemudian hafal Quran. Nah ini bangganya harus di situ. Anak kula niki nembih pitu, Mbak. Nembih pitu. Belum ada yang tak siapin tanah atau rumah ndak. Paling-paling nanti Itu nembe. Rencananya kan 17. Oh. Nggih. dari 17 kan nek wis 7 tinggal 2 saja sih, Mbak. 17 kan 2 sama 7. Oh, gitu. Kalau sudah 7 kan tinggal tambah 2. Kan masih muda katanya tadi sih. Jadi apa ya, belum tak siapkan sama sekali. Dan saya ini pesan kepada anak-anak istri-istri semuanya bahwa Al-Husna ini bukan untuk diwariskan. Besok anakku cukup nempat di satu kamar pondok atau apa. Cukup hanya untuk berteduh. Berapa ya? Berapa tahun, Mbak? 60 tahun. Sudah lewat 20 tahun, sudah lewat 30 tahun, sudah lewat 40 tahun. Tinggal berapa? Cukup satu kamar. Ngapain repot-repot bikin rumah dan lain sebagainya, kadang malah lucu. Apa gambare kita itu sampai dari mana-mana bentuknya sampai seperti ini padahal dia tidak punya uang, nyelengi sampai dia mati ditutup no putune urung baru urung rampung oke rumah pirang-pirang. Aneh. Saya kalau melewati rumah kok bagus gitu, Pak. Iya. Aku langsung terucap kayak gini. Kok koyo njaluk urip selawase. Padahal Masya Allah. Jadi cita-cita tertinggi orang tua harusnya seperti itu. Anak saya harus soleh solihah. Ini Mbak, saya itu setiap sempat dan menyempatkan sholat hajat yang banyak. Itu diantaranya saya sholat terus. Ini bagaimana? Ya Allah, saya titip keluarga kami, dzurriyyah kami sampai hari kiamat. Untuk jadikan ahli agama soleh solihah. Jadi sampai hari kiamat sudah tak doakan hari demi hari dari sekarang. Gitu. Ini sholat hajatnya enggak cuma 2 rakaat atau berapa. Terus ya Allah. Jaga keluarga kami, dzurriyyah kami sampai hari kiamat ya Allah. Begitu juga Al-Husna. Jadi saya yakin Al-Husna di samping sistem sudah kita bangun. Ini Al-Husna kan ada rasa gontor. Termasuk sistemnya, termasuk pendidikan bahasa dan lain sebagainya, ada rasa gontor. Ada rasa sarang, sebab saya sendiri alumni sarang. Hafal alfiahnya, baca kitabnya. Ada rasa kudus, baca Qur'annya yang indah, yang fasih. Ada rasa temboro, ibadahnya bagaimana kuat dan lain sebagainya. Belum lagi yang lain. Gitu. Jadi saya akan menulis buku 100 pesantren di Jawa semuanya. Saya akan silaturahim ke berarti ya bukan hanya 100, mungkin sampai 150 pesantren. Akan saya ambil 100 pesantren di Jawa. Insya Allah nanti kalau doktoral saya keluar, insya Allah buku itu terbit insya Allah. Iya. Jadi penulisnya macam ono doktore. Ini sudah ada beberapa yang sudah kita konsep, kita tulis. Ya nunggu waktu. Nek wis macam tulisannya jengene ono macam tambahan kita insyaallah launching nanti dibawa ke sini. Jadi kita akan nulis meneliti 100 pesantren dan keistimewaan-keistimewaannya. Nanti 100 pesantren ini keistimewaan-keistimewaannya akan ada di Al-Husna insyaallah, doanya. Amin, semoga ya. Baik, ini 45 menit nih. Oh, sudah 45 menit ya. Iya. Kayaknya sebentar sekali, sejuk sekali ya sahabat Arisa yang disampaikan oleh Kiai Mudofar, dan tentunya terima kasih yang sudah banyak sekali masuk chat WA-nya. Nanti insya Allah akan kami bahas satu persatu. Untuk sahabat Arisa bersabar saja. Dan ini luar biasa, hari ini adalah hari yang istimewa sekalian memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Kami Radio Arisa mendatangkan Kiai Ahmad Mudofar Al-Hafidh dari Al-Husna Mayong, pengasuh Pondok Pesantren Al-Husna Mayong. Alhamdulillah beliau punya waktu senggang sehingga berkenan hadir ke Radio Erlisa untuk memberikan pencerahan kepada sahabat Erlisa. Setidaknya siraman rohani ya, yang kita sekian bulan jenuh dengan kondisi situasi yang selalu kemana-mana diingatkan pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Alhamdulillah, ini adalah siraman rohani, penyejuk jiwa supaya kita selalu ingat dengan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, yaitu tadi sahabat Arisa seperti yang disampaikan oleh Kiai, sholat.
Itu yang terpenting. Terima kasih untuk sahabat Erlisa yang sudah live terus di Facebooknya Erlisa FM Jepara. Juga mungkin pengen bergabung lewat teleponnya di 02914299800 atau chat WA-nya di 081805805804. Ini sudah banyak sekali, nanti akan kami baca satu persatu. Jangan kemana-mana sahabat Erlisa, kami akan kembali lagi setelah satu jeda berikut ini. YP3 Al Husna, Mayong Jepara